Hai semua anak-anak kelas 4 yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik untuk anak-anak kelas 4. Dan kali ini kita masih di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3 dan 4. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Kedua, menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, memberi pendapat tentang sikap tokoh dalam cerita. Menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan sila dalam Pancasila. Perbandingan sikap tokoh dalam cerita. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita, sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Perhatikan cerita berikut. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja. Sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah, sedangkan belalang termenung, sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Mari kita sekarang memberikan pendapat terhadap sikap dan tokoh dalam cerita. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap sikap tokoh dalam cerita, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan saksama jalannya cerita, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Memberikan pendapat tentang sikap yang diperlihatkan oleh tokoh semut dan belalang. Mari kita akan memberikan pendapat anak-anak bagaimana dengan sikap tokoh semut dan belalang. Pertama, kita akan memberikan pendapat tentang sikap semut. Semut adalah binatang yang sangat rajin dan murah hati. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap belalang? Belalang adalah binatang yang malas sehingga tidak memiliki makanan pada saat musim hujan. Nah, anak-anak, dari kedua tokoh yang sudah kita pelajari, tokoh siapa yang perlu kita contoh? Iya, anak-anak, benar sekali, tokoh semut. Mengapa kita perlu meniru tokoh semut? Karena tokoh semut adalah tokoh yang rajin. Miss harap kalian di rumah
Meniru tokoh semut ini, rajinlah belajar di rumah, rajin membantu orang tua, rajin melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pencinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pencinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Coba kalian sekarang amati beberapa sumber daya alam di sekitarmu. Bagaimana cara menjaga supaya sumber daya alam tersebut tetap terjaga? Nah, coba kalian perhatikan sumber daya alam sungai, tanah, dan tumbuhan. Di sini Miss sudah memberikan contoh kegiatan pelestariannya seperti sumber daya alam di sungai, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, adapun usaha-usaha untuk melestarikan alam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Ini adalah salah satu menjaga atau melestarikan tumbuhan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ini juga salah satu upaya menjaga tanah ya anak-anak. Ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam, memisahkan sampah organik dan anorganik. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di pembelajaran 4, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama ini adalah adanya pengakuan terhadap satu hal yang agung, yang paling luar biasa di atas manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Kamu hendaknya membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Bentuk sikap yang dilandasi dengan sikap jujur sebagai berikut. Pertama, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Yang kedua, memberitahukan hasil ulangan kepada orang tua dengan sebenarnya. Yang ketiga, mengerjakan ujian sesuai kemampuan kalian tanpa harus menyontek. Yang keempat, tidak berusaha menyuap petugas polisi ketika melanggar hukuman. Nah, bagaimana dengan orang yang bersikap jujur? Apakah memiliki ciri-ciri anak-anak? Iya, berikut ciri-ciri orang yang bersikap jujur. Pertama, berkata terus terang. Yang kedua, berbuat sesuai aturan. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, berani meminta maaf. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Dan kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran 5 dan 6. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.